Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Kisah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Selama 9 tahun sejak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaum di Makkah. Namun sangat sedikit yang menerima ajakan beliau, kecuali orang-orang yang telah masuk Islam. Selain mereka, ada orang-orang yang belum masuk Islam, tetapi siap membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebanyakan orang-orang kafir Makkah selalu menyakiti dan bermainkan beliau dan para sahabat beliau. Abu Talib termasuk orang yang belum masuk Islam, namun sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia melakukan apa saja yang dapat menolong Nabi SAW. Pada tahun ke-10 kenabian, ketika Abu Talib meninggal dunia, kaum kafir semakin berkesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif. Di sana ada suatu kabilah bernama Sakib yang sangat banyak anggotanya. Beliau berpendapat jika mereka meluk Islam, kaum muslimin akan terbebas dari siksaan orang-orang kafir tersebut dan akan menjadikan kota itu sebagai pusat penyebaran Islam. Setibanya di Taif, Nabi SAW langsung menemui 3 orang tokoh masyarakat dan berbicara dengan mereka, mengajak mereka kepada agama, mengajak mereka kepada Allah Ta'ala, dan mengajak mereka agar membantu Rasulullah SAW. Namun mereka bukan saja menolak, bahkan sebagai bangsa Arab yang terkenal dengan adat yang sangat menghormat itu pun tidak mereka lakukan. Bahkan mereka menjawab dengan terang-terangan dan mereka menerima beliau dengan sikap yang sangat buruk. Mereka menunjukkan perasaan tidak suka dengan kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada mulanya beliau berharap agar kedatangan beliau kepada tokoh masyarakat itu akan disambut dengan baik dan sopan. Ternyata sebaliknya, di antara mereka ada yang berkata, "Wahai kamu orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai nabinya." Yang lainnya berkata, "Tidak adakah orang selain kamu yang lebih pantas dipilih Allah Ta'ala sebagai nabi?" Yang ketiga berkata, "Aku tidak mau berbicara denganmu, sebab jika kamu memang seorang nabi seperti pengakuanmu, lalu aku menolakmu, tentu itu akan mendatangkan bencana. Dan jika kamu berbohong, aku tidak ingin berbicara dengan orang seperti itu." Setelah itu dengan perasaan kecewa terhadap mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berharap dapat berbicara dengan orang lain selain mereka. Inilah sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mudah putus asa. Ternyata tidak seorang pun di antara mereka yang bersedia menerima beliau. Bahkan mereka membentak beliau dengan berkata, "Keluarlah kamu dari kampung ini dan pergilah kemana saja yang kamu sukai." Ketika Nabi SAW tidak dapat mengharapkan mereka dan bersiap-siap akan meninggalkan mereka, mereka menyuruh anak-anak kota tersebut mengikuti Nabi SAW, lalu mengganggu, mencaci, serta melemparinya dengan batu, sehingga sandal beliau berlumuran darah. Dalam keadaan seperti inilah Nabi SAW meninggalkan Taif. Ketika pulang, beliau menjumpai sebuah tempat yang dianggap aman dari kejahatan mereka. Beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, kepadamu lah aku adukan lemahnya kekuatanku, kurangnya upayaku, dan kehinaanku dalam pandangan manusia. Wahai yang maha rohim dan sekalian rohimin,
Engkaulah Tuhan orang-orang yang merasa lemah, dan Engkaulah Tuhanku, pada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang asing akan memandangku dengan muka masam, atau kepada musuh yang Engkau berikan kepada segala urusanku. Tiada keberatan bagiku asalkan Engkau tidak marah kepadaku. Lindunganmu sudah cukup bagiku. Aku berlindung kepadamu dengan nur wajahmu yang menyinari segala kegelapan, dan dengan menjadi baik dunia dan akhirat. Dari turunnya murkamu kepadaku, atau turunnya keridoanmu kepadaku. Jauhkanlah murkamu hingga Engkau ridho. Tiada daya dan upaya melainkan denganmu. Allah Subhanahu wa ta'ala, penguasa seluruh alam, pun memperlihatkan keperkasaannya. Demikian sedih Nabi berdoa sehingga Jibril alaihi wasallam memberi salam kepada beliau, datang kepada Nabi Muhammad SAW dan memberi salam dan berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan perbincanganmu dengan kaummu, dan Allah Ta'ala pun mendengar jawaban mereka, dan Dia mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar siap melaksanakan apapun perintahmu kepadanya. Malaikat itu pun datang memberi salam kepada Nabi SAW seraya berkata, apapun yang Engkau perintahkan akan kulaksanakan. Bila Engkau suka akan kubenturkan kedua gunung di samping kota ini, sehingga siapa saja yang tinggal di antara keduanya akan hancur binasa. Jika tidak, apapun hukuman yang Engkau inginkan, aku siap melaksanakannya. Rasulullah SAW bersifat pengasih dan mulia ini menjawab, aku hanya berharap kepada Allah Ta'ala, seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam, semoga kelak keturunan mereka akan menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Hadirin, demikianlah akhlak Nabi yang mulia. Kita mengaku sebagai pengikutnya, namun ketika kita ditimpa sedikit kesulitan atau celaan, kita langsung marah, bahkan menuntut balas umur hidup. Kezaliman dibalas dengan kezaliman, sambil terus mengaku bahwa kita adalah umat Nabi SAW. Padahal dengan pengakuan itu seharusnya segala tingkah laku kita mengikuti beliau. Jika mendapat kesulitan dari orang lain, Nabi SAW tidak pernah mendoakan keburukan dan tidak pernah berkeinginan menuntut balas. Hadirin, alhamdulillah, sama-sama tadi kita dengarkan kisah perjalanan Rasulullah SAW ke Taif. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan tadi sama-sama bisa memberikan semangat kepada kita untuk amalkan agama, bisa memberikan semangat kepada kita untuk lebih taat kepada Allah Ta'ala, dan terlebih lagi memberikan semangat kepada kita untuk terus berdakwah di jalan Allah Ta'ala, terus menyuruh manusia saudara kita untuk taat kepada Allah Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum